warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Puspa Dewi Pratiwi. Saya merupakan dosen tetap di Universitas Jambi, bidang ilmu farmasetika dan teknologi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu formulasi dan teknologi sediaan padat. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 4 program studi farmasi Universitas Jambi dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang pembuatan sediaan padat, meliputi studi preformulasi sediaan padat, formula sediaan padat, metode pembuatan, teknik pembuatan, evaluasi sediaan padat, dan kebermanfaatan sediaan padat. Capaian pembelajaran mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan padat yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi sediaan yang termasuk sediaan padat. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi zat aktif yang tepat untuk dibuat sediaan padat. Yang ketiga adalah mahasiswa mampu membedakan eksipien dan metode pembuatan sediaan padat. Kemudian mahasiswa mampu menentukan eksipien dan metode dalam pembuatan sediaan padat. Mahasiswa mampu menganalisis mutu sediaan padat. Mahasiswa mampu menentukan solusi pemecahan masalah terkait mutu sediaan padat. Dan terakhir adalah mahasiswa mampu merancang formula sediaan padat. Teknik pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan cara menyampaikan materi kepada mahasiswa. Pertama, saya biasanya menyampaikan materi dari textbook atau artikel ilmiah, hasil penelitian maupun review menggunakan metode PowerPoint dan memperlihatkan video materi dari sumber yang terpercaya. Kedua, saya sering memberikan case study kepada mahasiswa agar dapat diselesaikan secara individu maupun kelompok. Kemudian teknik pembelajaran yang kedua adalah interaction, yaitu cara saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pertama adalah interaksi di dalam kelas, saya selalu mendorong dan memberikan kesempatan untuk bertanya ataupun mahasiswa untuk mengemukakan pendapat. Yang kedua, interaksi di luar kelas dapat dilakukan melalui sosial media dan media chatting lainnya seperti WhatsApp. Selain itu, Universitas Jambi juga memiliki fasilitas seperti e-learning dan dapat digunakan untuk memberikan feedback terhadap tugas mahasiswa. Teknik pembelajaran terakhir adalah assessment, yaitu penilaian terhadap mahasiswa. Penilaian yang saya lakukan merupakan penilaian yang telah disepakati di awal pertemuan. Contoh penilaian yang dilakukan yaitu UAS dengan persentase bobot yaitu 30%, UTS 30%, keaktifan 10%, kuis 10%, dan terakhir adalah case study atau proyek sebesar 20%. Berikut adalah video pembelajaran mata kuliah formulasi dan teknologi sediaan padat pertemuan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipersilakan. Berdoa selesai. Kita balik lagi ke mata kuliah teknologi formulasi sediaan padat. Untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk sediaan padat. Karena ini adalah pertemuan pertama, jadinya ini adalah kenalan dulu mengenai sediaan padat. Nah, untuk perkenalannya, saya ingin kalian melakukan scan barcode di layar di depan. Nanti akan diarahkan ke situs Mentimeter dan di sana ada sedikit pertanyaan mengenai bentuk-bentuk sediaan padat. Nah, silakan berdiskusi. Masih menjawab mengenai bentuk sediaan padat ini sangat bervariasi ya. Ada yang menjawab tablet, pil, gel, kapsul, suppositoria, pellet, emulsi. Di sini ada emulsi kecil, kemudian suspensi, pastel, serbuk, kaplet, ada kaplet, kemudian ada pulvis,
ada balsam di sini dan ada kristal, sangat bervariasi sekali. Menurut kalian di sini apakah semuanya termasuk ke dalam bentuk sediaan padat? Ada yang iya dan ada yang tidak, masih ragu ya, karena memang materi ini adalah pertemuan pertama. Jadi kita bahas saja sebenarnya bentuk sediaan padat itu ada apa saja sih? Jadi dari bentuk sediaan padat berdasarkan Pharmacope Indonesia edisi 6 itu sebenarnya ada 5. Yang pertama itu adalah dalam bentuk serbuk, kemudian dalam bentuk tablet, kemudian ada yang namanya dalam bentuk pil, terus dalam bentuk sediaan dalam bentuk kapsul, di mana kapsul itu ada kapsul cangkang keras dan ada kapsul cangkang lunak. Di sini kalian bisa lihat di bagian atas itu adalah kapsul cangkang keras, kemudian di bagian bawah ini adalah kapsul cangkang lunak. Dan kemudian yang terakhir adalah suppositoria. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini adalah bentuk sediaan serbuk. Bentuk sediaan serbuk sesuai dengan gambarnya di sini terlihat bahwa bentuk sediaan serbuk itu partikelnya kecil, sangat kecil, tapi dia banyak. Nah, bentuk sediaan serbuk ini dapat dipakai secara topikal atau dipakai di kulit ya, seperti kalian pakai bedak. Kemudian juga bisa digunakan secara oral atau diminum masuk ke dalam gas cangkang gastrointestinal. Nah, kemudian untuk sediaan serbuk ini karena dia bentuk ukuran partikelnya kecil, kemudian dia tidak ada yang melapisi bagian luarnya gitu. Jadi kalau misalnya bentuk serbuk langsung kita konsumsi melalui saluran gastrointestinal gitu ya, secara oral, itu ada efek negatifnya untuk beberapa pasien. Misal kalau misalnya zat aktifnya itu rasanya pahit, ya berarti pasien akan merasakan pahit yang sangat luar biasa. Kedua yaitu sediaan tablet dan pil. Sekalian saya jelaskan juga untuk sediaan pil. Untuk sediaan pil ini, bentuk sediaan pil itu bentuknya kecil. Sedangkan kalau tablet dibandingkan dengan pil itu ukurannya lebih besar. Kemudian kalau dari cara penggunaannya ya langsung ditelan, tidak harus ditunggu terlebih dahulu. Kemudian untuk tablet dan untuk pil sama seperti itu. Nah, kemudian bentuk sediaan padat lainnya itu adalah sediaan kapsul. Kapsul terbagi menjadi 2 lagi, yaitu kapsul cangkang keras dan ada kapsul cangkang lunak. Di mana perbedaannya dari bentuknya saja sudah berbeda ya. Kalau kapsul cangkang keras itu terdapat 2 bagian, yaitu bagian kepalanya, kepala kapsul, dan ada bagian badan kapsul, di mana sebenarnya bagian kepala dan bagian badan itu bisa dilepas. Dan bisa dimasukkan oleh bentuk sediaan, baik itu bentuk sediaan serbuk maupun bentuk sediaan tablet yang ukurannya pas untuk bisa dimasukkan ke dalam kapsul cangkang keras dan bisa dimasukkan pil juga di dalamnya. Nah, untuk sediaan kapsul cangkang lunak itu tidak ada bagian kepala dan bagian badan dan itu tidak bisa dilepas. Ketika sebuah pabrik sudah melakukan pembuatan kapsul cangkang lunak dan kemudian ditutup, nah itu tidak bisa lagi dibuka. Karena proses pengisian dan penutupan dari sediaan kapsul cangkang lunak ini terjadi secara bersama-sama. Makanya kalau misalnya kapsul cangkang lunak ini bisa kita buat dengan berbagai ukuran. Jadi kalau misalnya zat aktif kita lebih banyak, maka kita bisa membuat ukuran dari kapsul cangkang lunak ini lebih besar. Kalau misalnya jumlah zat aktif yang kita ingin masukkan ke dalam kapsul sedikit, maka kita bisa mengurangi ukuran dari kapsul cangkang lunaknya ini. Nah, terakhir adalah suppositoria. Suppositoria, kalau misalnya kalian pernah membeli suppositoria, bentuknya itu seperti peluru ya. Ini bagian ujung dia lebih kuncing, kemudian di bagian pangkal sini dia bentuknya bermacam-macam. Ada yang bentuknya lonjong juga, tapi ada juga yang bentuknya datar, bentuknya tidak kuncing.
Nah, suppositoria ini dimasukkan melalui tubuh. Jadi pemakaian suppositoria, kalau misalnya kalian membeli atau nanti praktek di apotek, silakan kasih informasi mengenai cara pemakaian suppositoria, bahwa suppositoria ini harus dimasukkan melalui tubuh. Karena cara pembuatan suppositoria itu sebenarnya sangat berbeda dari cara pembuatan bentuk sediaan padat lainnya. Suppositoria itu ada bagian yang cair, ada bahan yang padat, dan ada bagian terkadang bahan yang digunakan itu bentuknya adalah semi padat juga. Tapi intinya setelah semua bagian itu dicampurkan, bagian-bagian tersebut haruslah bentuknya mirip seperti gambar ini, dan di suhu ruang itu harus dalam bentuk padat. Di suhu ruang harus dalam bentuk padat, dan kemudian disimpannya itu harus di dalam lemari es. Ada juga beberapa suppositoria yang bisa disimpan di dalam suhu ruang. Itu adalah jenis-jenis bentuk sediaan padat. Jadi tadi saya ulangi kembali, bentuk sediaan padat itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu serbuk, tablet, kemudian suppositoria, kemudian ada kapsul, di mana sediaan serbuk itu adalah campuran kering dari bahan kimia obat atau bahan-bahan obat yang bisa dihaluskan kemudian digunakan untuk pemakaian oral atau digunakan untuk pemakaian buah. Kemudian bentuk sediaan lain itu ada tablet. Tablet itu sediaan padat yang mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi yang kemudian dilakukan pengempaan untuk mempelajari sifat alir membaik atau zat aktif mana saja yang boleh dilakukan pengempaan yang bisa diformulasikan ke dalam bentuk sediaan tablet atau ke dalam bentuk sediaan lainnya. Itu nanti akan kita pelajari di pertemuan kedua. Selanjutnya ada suppositoria, yaitu sediaan padat dalam berbagai bobot, kemudian bentuknya dalam berbagai bobot dan bentuk, kemudian diberikan secara rektal atau diberikannya melalui tubuh. Dan terakhir ini adalah kapsul, di mana kapsul tadi terdiri dari kapsul cangkang lunak dan kapsul cangkang keras, dan cangkangnya itu biasanya adalah yang larut dalam air. Nah, itu untuk bentuk-bentuk sediaan padat. Tetapi sebenarnya bentuk sediaan padat itu lebih banyak lagi bentuknya. Saya kasih contoh di sini. Ada yang pernah dengan istilah tablet salut? Nah, kayaknya tablet salut. Kalau misalnya di sini saya kasih contoh gambar, ada yang namanya tablet salut enterik. Kemudian ada yang namanya tablet salut gula. Kemudian ada yang namanya tablet salut selaput. Nah, itu berbeda. Semua itu berbeda. Yang tablet salut enterik ini tablet. Intinya tablet salut itu kan adalah ada tablet yang tadinya dalam bentuk serbuk dikempa, kemudian kita lapisi oleh suatu excipient atau bahan tambahan lain sehingga membentuk suatu lapisan tipis di bagian luar. Itu adalah tablet salut. Nah, jenis-jenis tadi ada 3, tablet salut enterik, gula, kemudian tablet salut selaput. Untuk tablet salut enterik itu tujuannya adalah untuk penundaan pelepasan obat. Karena obat itu kan seharusnya ketika kita minum dia harus dilepaskan atau hancur di lambung. Tetapi tidak dengan tablet salut enterik, dia masih utuh di dalam lambung. Dia masih utuh di dalam lambung, hancurnya di mana? Hancurnya di usus. Itu untuk tablet salut enterik. Kemudian tablet salut gula, namanya juga tablet salut gula. Jadi bagian penyalutnya itu adalah bentuk atau turunan dari gula. Jadi rasanya lebih manis. Fungsinya apa? Untuk menutupi rasa pahit dari zat. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah tablet salut selaput, di mana bagian luarnya yang hanya digunakan untuk melapisi bagian luar tablet. Ada tablet terlindungi dari cahaya, terlindungi dari kelembaban, dan kemudian untuk mempercantik tampilan dari tablet. Jadi itu adalah perbedaan dari tablet salut. Kemudian ada lagi yang namanya tablet khusus. Di sini namanya adalah effervescent. Di sini adalah effervescent, contoh dari effervescent.
Kemudian di sini adalah tablet sublingual. Kemudian tablet khusus lainnya ada tablet bukal, tablet hisap, kemudian tablet kunyah. Tablet hisap dan tablet kunyah saya yakin kalian sudah paham ya, tablet dihisap dan kemudian dikunyah baru ditelan. Kemudian ada yang tahu apa bedanya, apa yang dimaksud dengan tablet effervescent? Ada yang tahu? Tablet effervescent. Pernah minum tablet yang dimana ada suatu tablet yang besar kemudian dimasukkan dulu ke dalam air? Nah, itu adalah tablet effervescent. Yang tahu tablet sublingual? Contohnya di sini adalah zat aktifnya ISDN atau isosorbit dinitrat. Ada yang tahu tablet sublingual itu apa? Gak tahu juga? Gak tahu. Tablet sublingual itu adalah tablet yang digunakan di bawah lidah. Jadi tablet yang kita gunakan yang ingin pasien minum itu nggak boleh ditelan. Tapi cara penggunaannya cukup diletakkan di bawah lidah dan didiamkan saja sampai tabletnya hancur sendiri dan hilang sendiri. Hilang itu tandanya adalah bahwa zat aktif dari tablet ISDN yaitu isosorbit dinitratnya berhasil diabsorpsi oleh tubuh. Terakhir adalah tablet bukal. Ada yang tahu bukal itu apa? Betul sekali. Tablet bukal itu adalah tablet yang ditempatkan di pipi. Jadi tabletnya biasanya bentuknya kecil, cukup diletakkan di bagian pipi. Sebenarnya boleh diletakkan di bagian gusi. Tahu kan gusi kan? Jadi boleh ditempatkan di gusi atau biasanya lebih sering ditempatkan di bagian pipi bagian dalam. Itu adalah tablet khusus. Jadi ada effervescent, ada apa lagi? Hisap. Kalau misalnya nih kalau kalian punya tablet biasa, kalian bandingkan dengan tablet hisap, mana yang lebih lama ada di mulut? Tablet biasa atau tablet hisap? Fungsinya kan tadi untuk antiseptik mulut. Dan salah satu contoh zat aktifnya adalah untuk antiseptik mulut. Kalau misalnya zat aktifnya sama untuk antiseptik mulut, ya, untuk antiseptik mulut saya formulasikan ke dalam bentuk sediaan. Ada yang tablet biasa nih, tablet biasa. Kemudian ada yang tablet yang harus dihisap dulu. Mana yang dia itu lebih tahan lama di mulut? Yang dihisap. Berarti fungsinya adalah untuk mempertahankan si zat aktif itu lebih lama di mulut. Ya, agar kuman-kuman yang ada di dalam mulut itu lebih lama kontak dengan zat aktif, jadinya zat aktif menjadi lebih efektif untuk menyembuhkan bau mulut, menyembuhkan infeksi mulut dan lain sebagainya. Kemudian, nah kita diskusi. Saya punya sediaan tablet, ya saya punya suatu sediaan tablet. Kemudian saya punya sediaan kapsul lepas kepala namanya. Dan kemudian saya punya suatu bentuk sediaan serbuk. Dan saya punya bentuk sediaan effervescent, di mana setiap gambar ini merupakan zat aktifnya itu sama, yaitu vitamin C. Jadi vitamin C-nya ini diformulasikan ke dalam bentuk sediaan tablet, kapsul lepas berkala, serbuk, dan effervescent. Menurut kalian, pertanyaannya ya, dan kita diskusi, menurut kalian mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus? Bentuk sediaan vitamin C yang diformulasikan ke dalam bentuk sediaan tablet, effervescent, serbuk, atau kapsul? Ya, silahkan. Yang bagus itu yang serbuk karena yang ibu jelasin tadi kan partikelnya lebih kecil, jadi dia lebih mudah dan cepat diserap dalam tubuh. Oke, ada namanya siapa? Feni menjawab bahwa bentuk sediaan yang paling bagus itu adalah bentuk sediaan serbuk. Yang lain? Ya, Habib. Kapsul. Kenapa? Karena itu kan kapsulnya kayak rilisnya itu secara bertahap, Bu. Oh, betul. Terus akibatnya apa emang? Kalau rilis secara bertahap, nanti itu fase eliminasinya juga akan gimana sih cara jelasinnya ya? Kayak tahannya itu lebih lama, Bu.
Oke, Habib menjawab bahwa yang paling bagus itu adalah kapsul lepas berkala. Yang lain? Yang paling bagus yang mana? Kalau menurut saya yang lebih bagus yang air perfection. Karena kenapa? Karena kan tubuh kita 80% air kan. Jadi kalau kita pakai air perfection tuh dia lebih cepat apa ya dibilangnya? Lebih cepat larut, mempercepat penyerapan gitu. Terus rasanya juga lebih enak ya air perfection. Oke, namanya siapa? Triunita, Pak. Siapa? Triunita. Triunita menjawab bahwa yang paling bagus itu adalah effervescent. Menurut saya yang paling semuanya bagus, baik itu dalam bentuk tablet, baik itu dalam bentuk kapsul, serbuk maupun effervescent. Karena semuanya sama-sama vitamin C. Karena semuanya sama-sama vitamin C, dan yang membedakan itu adalah kalau misalnya nih saya mengkondisikan ada seorang pasien, orang tua misalnya yang sudah berumur dan tidak bisa menelan obat misalnya, maka kondisinya yang paling bagus itu adalah dalam bentuk mungkin serbuk atau effervescent. Jadi bagus atau tidaknya itu tergantung dari kondisi pasiennya bagaimana, bisa atau tidak menerima tersebut. Sekian untuk perkenalan untuk sediaan obat padanya. Ada yang ingin ditanyakan, silakan. Tadi Ibu ada jelasin tentang tablet salut, Bu. Nah, saya itu di rumah punya tablet salut, tapi penyalutnya itu sudah terkelupas, Bu. Apakah masih bisa digunakan, Bu? Oke. Tadi pertanyaannya adalah apakah masih bisa digunakan atau tidak kalau misalnya bagian penyalut atau bagian paling luar dari tablet salut itu sudah mengelupas. Jawabannya adalah tentu tidak bisa. Karena bagian dalamnya pasti sudah terkontaminasi oleh udara, suhu, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga bagian zat aktifnya itu sudah tidak kita ketahui stabilitasnya bagaimana. Jadi kalau misalnya sudah tidak kita ketahui dan kita tidak bisa menjamin kembali bagaimana stabilitas dari zat aktif, lebih baik tidak usah digunakan seperti itu. Gitu ya. Oke, ada yang ingin ditanya lagi? Silakan. Bu, tadi kan dijelaskan kalau pada tablet suppository, obat sediaan pada suppositoria itu bisa disimpan di dalam kulkas. Nah, kalau untuk sediaan tablet itu boleh nggak Bu disimpan di dalam kulkas juga? Oke. Untuk sediaan tablet, sebenarnya penyimpanan sediaan tablet itu cukup di suhu biasa saja. Untuk sediaan tablet biasa, tablet yang biasa. Untuk tablet effervescent pun itu sudah didesain bahwa kemasannya itu sangat-sangat kedap udara. Jadi tidak perlu kita menyimpan sediaan tablet itu di kulkas. Seperti itu. Cukup? Cukup Bu, terima kasih Bu. Ya. Ada lagi? Yang silakan, yang belakang. Kalau kan tadi kan tablet itu kan serbuk yang ditebal ya, Bu. Nah, kalau misalnya tabletnya itu misalkan dia nggak bisa minum tablet, ada pasien nggak bisa minum tablet, terus dia minta mau digerus jadi serbuk lagi. Nah itu biasanya nanti konsentrasinya tuh bakalan berubah atau bakal baik-baik aja. Terus kadang ada yang suka ditambah air karena dia nggak bisa minum serbuknya itu. Oke, pertanyaannya tadi saya ulangi ya, apakah boleh atau tidak tabletnya digerus gitu? Oke, untuk tablet yang tidak disalut, sebenarnya tidak apa-apa, boleh saja digerus kembali. Karena tablet itu kan seutuhnya adalah serbuk yang dikempal. Jadi kita menjadikannya serbuk kembali itu sebenarnya tidak masalah. Karena masih ada keterbatasan bahwa industri farmasi tidak seutuhnya memproduksi tablet untuk pasien-pasien tertentu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah hari ini sampai di sini. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan memberikan tugas. Tugas ini adalah tugas kelompok. Jadi kalian melakukan pencarian informasi mengenai sifat fisik dan kimia zat aktif secara berkelompok. Di sini sudah saya
tentukan zat aktifnya dan kelompoknya nanti saya berikan dan umumkan di e-learning. Pembagian kelompoknya saya umumkan di e-learning. Selain mencari informasi, dari informasi-informasi yang sudah kalian dapatkan, kalian tentukanlah bentuk sediaan padat apa yang tepat untuk formulasi zat aktif kalian. Jadi untuk kelompok 1 amoksisilin, kelompok 2 vitamin E, kelompok 3 asetilsistein, kelompok 4 iberflamid, kelompok 5 adalah ekstrak daun sirih. Jadi silakan dikaji mengenai sifat fisik dan kimia dari bahan aktif tersebut dan kemudian tentukanlah bentuk sediaan padat apa yang tepat dan dikumpulkan minggu depan maksimal sebelum perkuliahan berlangsung. Dikumpulkannya di e-learning melalui mata kuliah teknologi farmasi sediaan padat. Seperti itu ya. Ada pertanyaan mengenai pembagian tugasnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan kuliah siang hari ini sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.